kasih Anda masih bersama kami di UNS Menyapa, dan saya kali ini bersama dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Imam Sujadi MSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP UNS. Saya bersalaman dulu. Halo Bapak, apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Oke. Pak Imam, kita membahas tentang peran FKIP UNS dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Nah, peran dari bidang umum dan keuangan sendiri seperti apa? Oke, mungkin yang pertama, kalau yang umum kaitannya dengan layanan ya. Jadi layanan kaitannya dengan guru, alumni kita yang tentunya kaitannya dengan bagaimana kita mereka itu mau mengurus tentang sertifikasi misalnya. Bagaimana dia akan secara tepat untuk mengurus proses seperti itu, ya akan kita layani dengan baik. Termasuk proses-proses bagaimana dia akan legalisir dan sebagainya, itu akan terlayani dengan baik kaitannya dengan itu. Itu yang kaitannya dengan umum. Yang kedua, kaitannya dengan tenaga akademik ya. Di tenaga akademik tentunya kita memberikan porsi beberapa anggaran yang nantinya dapat meningkatkan kinerja dosen kita, supaya nanti mereka akan lebih profesional dalam melakukan tugas mengajarnya. Itu yang terkait dengan anggaran yang terkait dengan bidang-bidang kegiatan dosen. Kemudian kita bagaimana memfasilitasi teman-teman dosen untuk melakukan satu riset, kemudian kita melakukan satu pendampingan yang terkait dengan bagaimana dia menulis artikel ilmiah, kemudian dia dilanjut. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme guru, karena yang jadi sumber kan dosennya ya. Jadi dosennya sendiri harus punya hal seperti itu. Itu kan kayaknya seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan anggaran lagi nih, berarti porsi anggaran untuk peran-peran seperti apa sih yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme sendiri? Apakah ini harus ke berapa persen mungkin fokus ke dosen atau pembimbing kemudian atau ke mahasiswa? Oke. Jadi gini, kaitannya dengan pendanaan. Pendanaan kita kan berbasis kinerja ya. Artinya pendanaan itu diberikan pada masing-masing prodi. Prodi itu merencanakan bagaimana untuk meningkatkan kinerja prodi itu. Nah, kaitannya dengan profesionalisme pendidik, kan harapannya ke depan itu kan ada pendidikan profesi guru. Nah, suatu program studi bisa menjalankan PPG itu kan ada persyaratannya. Artinya misalnya bagaimana tenaga akademiknya, dia harus punya doktor minimal 2 dan sebagainya. Ya, ada doktor kepala. Untuk mendukung seperti itu, maka salah satu yang kita harapkan tadi adalah bagaimana prodi itu meningkatkan diri. Jadi seperti tadi misalnya akreditasinya. Akreditasi prodi supaya jadi bisa PPG kan harus minimal B. Jadi kita menggenjot program studi untuk meningkatkan akreditasi dari masing-masing prodi itu. Nah, tentunya itu yang dikerjakan banyak. Salah satu yang dikerjakan saat ini adalah bagaimana prodi-prodi kita saat ini kita beri anggaran untuk bersertifikasi ISO. Jadi di FKIP ini sudah ada 4 program studi di BEMIPA yang sudah tersertifikasi ISO. Kemudian pada tahun ini kita merencanakan ada 8 yang dari ex-IPS dan 7 dari ex-IPS dan 4 dari PPS. Jadi ada 11 prodi yang tahun ini pun nanti kita anggarkan untuk mereka menyiapkan diri menjadi program studi yang tersertifikasi ISO. Dengan prodinya baik seperti itu, harapan kita ke depan akreditasi mereka juga akan meningkat baik. Ketika dia akan meningkat baik, kita nanti bisa menyelenggarakan PPG. Dan ketika kita akan menjadikan PPG yang baik, otomatis profesionalisme guru kita itu akan meningkat dengan baik. Tidak langsung seperti itulah kira-kira kayak gitu. Baik. Pak Imam, sedikit kita menyinggung ke mahasiswa dan dosen. Mungkin kegiatan yang ada terkait dengan mahasiswa sendiri dan dosen itu seperti apa? Gini, kegiatan kemahasiswaan kan yang ada di bidang 3 ya. Kegiatan kemahasiswaan itu sudah ada di unit kerjaan mahasiswa itu. Dan kegiatan mahasiswa itu memang diarahkan untuk mencapai KPI di universitas. Jadi bagaimana mereka meningkatkan diri pada kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa misalnya. Nah, untuk membackup mereka itu, maka riset dosen kita itu diharapkannya adalah melibatkan para mahasiswa itu. Nah, di mahasiswa juga sudah dilatih bagaimana sebagai calon guru nanti mereka beraktivitas dengan mereka diberi kepercayaan untuk bagaimana mereka mengajukan anggaran, kemudian mereka menyusun
rencana kegiatan, mereka melaporkan kegiatan seperti yang ada itu dengan bimbingan Wakil Dekan 3. Jadi harapan kita adalah ketika nanti dia bekerja lulus dari sini, dia mempunyai bekal, tidak hanya bekal dia sebagai guru saja, tapi nanti dia akan mampu mengembangkan kompetensinya di bidang lain, sehingga nanti dia bisa menerapkan dirinya sebagai guru yang dia mampu dalam bidangnya, tapi juga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan yang lainnya, sehingga 4 kompetensi guru itu akan dibentuk. Kira-kira seperti yang dilakukan. Baik, terkait dengan sarana prasarana, Pak Imam, apakah dari bidang untuk umum dan keuangan sendiri ada salah satu mungkin yang akan ditingkatkan dari segi sarana prasarana di tahun 2015? Oke, di 2015 memang terkait dengan sarana prasarana ini yang kita kejar saat ini, sebenarnya kita sangat mengharapkan bisa membuat satu asrama yang kaitannya dengan, kita sudah punya asrama, ya. Kemudian karena PPG ke depan itu harus berasrama, maka yang kita harap, yang kita kejar saat ini adalah kita akan mengusahakan bagaimana FKIP nanti mempunyai asrama yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan PPG itu. Nah, saat ini kita sudah mencoba mengusulkan proposal ke Dikti yang tahun kemarin, dan ini masih akan kita kejar lagi, dan harapan kita akan mempunyai gedung asrama 6 lantai yang kita harapkan seperti itu. Dengan 6 lantai nanti kita akan cukup untuk melakukan kegiatan PPG, karena kita sudah 18 prodi Mbak yang disetujui untuk menyelenggarakan PPG dari 25 prodi yang ada. Sudah ada 18 yang seperti itu. Ketika nanti kita ada asrama, maka kegiatan PPG nanti akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita akan merencanakan di 2015 nanti sudah disetujui di universitas, yaitu tentang pembangunan di gedung A itu, ya. Nanti akan kita buat ya mudah-mudahan nanti berhasil lah usaha kita untuk menyusun itu, ya. Bahkan gedung A nanti akan kita pikirkan menjadi satu sentra gedung, di mana nanti yang di dasar akan kita gunakan untuk parkir, kemudian lantai berikutnya lagi harapannya bisa kita gunakan untuk kantin supaya mahasiswa itu bisa ada di situ, dan yang lainnya akan kita gunakan untuk gedung-gedung pertemuan. Itu yang akan kita lakukan seperti itu nanti. Baik, kemudian terkait dengan mungkin kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa di FKIP UNS mungkin mengikuti materi perkuliahan di kelas, kemudian ada penelitian, riset dan sebagainya. Kemudian menurut Pak Imam sendiri yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk menjadi seorang guru yang pastinya profesional tuh harus seperti apa? Oke, kan gini sebenarnya. Guru kan harus punya dua hal ya. Guru yang baik itu mestinya kan dia harus mampu mengolah pembelajaran, tapi dia juga harus mampu mengelola kelas. Nah gitu ya. Nah ketika dia mau mengolah pembelajaran, otomatis dia harus tahu tentang bagaimana potensi peserta didik, bagaimana memanfaatkan lingkungan. Nah, ketika seperti itu, maka di kegiatan-kegiatan perkuliahan mahasiswa itu ada bentuk kegiatan KKL. Nah, jadi ketika kegiatan KKL itu mereka langsung ke objek di tempat ya. Jadi supaya tidak hanya ada di kampus aja, mereka melakukan sekaligus ke tempat-tempat tertentu yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya yang di biologi, apakah dia mau ke pantai atau ke apa, itu memang ada biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan seperti itu, gitu kan. Oke, baik. Pak Ibu, karena waktunya habis ternyata ya pemirsa ya. Mungkin untuk kesimpulan terakhir dan ada mungkin himbauan untuk pemirsa dari Mas, silahkan. Oke, himbauan saya terakhir adalah satu, bahwa pendidikan itu sesuatu hal yang menjadi menarik bagi kita sebenarnya apabila didukung oleh semua unsur. Nah, untuk mendidik satu guru yang profesional, berikanlah kebebasan kepada guru itu untuk mengaktualisasikan dirinya. Kadang-kadang guru di lapangan itu kalah dengan keinginan masyarakat. Guru pengen mengejar dengan cara yang baik dan seperti itu, masyarakat tapi itu kelamaan. Tuntutannya bagaimana tuh hasil saya secara langsung. Nah, ketika masyarakat tahu betul bahwa ukuran pendidikan bukan hanya tercapai dari ukuran nilai NEM saja, tapi banyak hal yang harus dia butuhkan. Nantinya ketika itu sama-sama sudah tahu antara masyarakat dengan sekolah, tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya mengejar NEM, nanti guru itu akan jadi profesional.
Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Imam Mbak atas Ida, ya. waktunya. Iya. Sukses dan maju terus untuk FKIP Terima kasih UNS. banyak, Terima doakan, kasih. ya. Terima kasih. Baik. Pemirsa, menjadi seorang guru atau pendidik yang profesional tidak hanya menjalankan aktivitas sebagai seorang pengajar, tapi harus memiliki kemampuan untuk merencanakan atau planning, kemudian implementasi, evaluasi, dan juga refleksi, dan pastinya memiliki panggilan jiwa sebagai seorang guru yang profesional. Saya Rinita Gunawan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, TA TV Masa Kini, dan tetap berbudaya.